Realita kehidupan desa dan hambatan kemajuan. Ketika kita membicarakan desa, seringkali yang muncul adalah gambaran sederhana. Sawah hijau terbentang, suara ayam berkokok di pagi hari, dan masyarakat yang hidup dengan cara tradisional. Kehidupan desa memang identik dengan ketenangan, namun di balik itu, ada kenyataan pahit yang jarang dibicarakan secara serius. Masyarakat desa masih menghadapi banyak keterbatasan, mulai dari akses pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga kesempatan kerja. Hal ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah mentalitas. Banyak orang desa merasa cukup dengan kehidupan yang ada, sehingga enggan mengambil langkah untuk mencoba hal baru. Sementara itu, dunia terus bergerak maju dengan kecepatan luar biasa. Dan jika desa tidak ikut beradaptasi, maka jurang kesenjangan dengan kota akan semakin dalam. Inilah titik awal mengapa desa sulit untuk benar-benar maju. Pendidikan adalah kunci kemajuan. Tetapi sayangnya, di banyak desa di Indonesia, akses pendidikan masih jauh dari kata ideal. Banyak sekolah desa masih kekurangan guru, fasilitas yang terbatas, bahkan bangunan sekolah yang rusak. Tidak sedikit anak-anak yang harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk bisa bersekolah, dan sebagian besar dari mereka akhirnya memilih putus sekolah untuk membantu orang tua bekerja di ladang atau sawah. Rata-rata sekolah di desa jauh lebih rendah dibandingkan dengan kota, dan kondisi ini berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia. Ketika sumber daya manusia lemah, mereka tidak bisa bersaing di dunia kerja modern, apalagi menghadapi tuntutan global. Bahkan ketika ada pelatihan dari pemerintah atau lembaga tertentu, banyak orang desa enggan ikut karena merasa itu tidak penting, atau takut gagal karena tidak terbiasa. Inilah salah satu penyebab utama mengapa masyarakat desa tertinggal dalam pembangunan. Selain faktor pendidikan, mentalitas juga menjadi penghambat besar bagi kemajuan desa. Pola pikir tradisional yang terlalu melekat seringkali membuat masyarakat merasa cukup dengan apa yang ada. Ungkapan seperti yang penting bisa makan atau hidup sederhana sudah cukup terdengar baik di permukaan, namun tanpa disadari justru membuat masyarakat enggan berkembang. Ketika ada peluang usaha baru, misalnya pertanian modern, budidaya dengan teknologi, atau bisnis digital berbasis internet, sebagian besar masyarakat desa masih merasa asing, bahkan takut mencoba. Mereka lebih memilih cara lama yang dianggap aman, meskipun hasilnya kecil dan tidak menjanjikan. Tanpa perubahan pola pikir, peluang emas sering hilang begitu saja. Inilah yang membuat masyarakat desa cenderung pasrah pada keadaan, sehingga perubahan terasa begitu berat. Padahal perubahan itu sangat dibutuhkan untuk keluar dari lingkaran keterbelakangan. Kemajuan sebuah masyarakat tidak bisa dipisahkan dari kualitas infrastruktur yang mendukung kehidupan sehari-hari. Sayangnya, banyak desa di Indonesia masih tertinggal dalam hal ini. Jalan yang rusak, jembatan yang rapuh, listrik yang tidak stabil, hingga sinyal internet yang lemah. Semuanya menjadi hambatan besar. Padahal, di era digital sekarang, akses informasi adalah pintu menuju perubahan. Di kota, anak-anak muda bisa belajar hal baru dari internet, membangun bisnis online, atau mengakses informasi global hanya dengan sekali klik. Sementara di desa, banyak yang masih kesulitan hanya untuk mendapatkan sinyal internet. Kesenjangan ini sangat memengaruhi pola hidup dan kesempatan untuk berkembang. Infrastruktur yang buruk membuat desa sulit terbuka pada dunia luar. Dan tanpa informasi yang memadai, desa akan terus berjalan lambat, jauh di belakang kota. Untuk melihat lebih jelas, mari kita bandingkan dengan negara lain yang memiliki sumber daya manusia lebih maju. Jepang misalnya, mampu bangkit dari kehancuran pasca perang dunia karena mereka menekankan pada pendidikan, disiplin, dan budaya kerja keras. Di sana, desa-desa tidak kalah modern dibandingkan kota, karena pemerintah memberi perhatian serius pada pemerataan pembangunan. Petani Jepang bisa menggunakan teknologi modern di lahan mereka, dan anak-anak desa mendapat pendidikan yang sama berkualitasnya dengan anak kota. Korea Selatan,
pendidikan dijadikan prioritas utama, dan desa-desa mereka memiliki fasilitas internet cepat sehingga masyarakat bisa tetap terhubung dengan dunia global. Dan Singapura, meski negara kecil, berhasil menjadikan masyarakatnya terdidik dan kompetitif. Bandingkan dengan desa di Indonesia yang masih berkutat pada keterbatasan dasar, kita bisa melihat betapa jauhnya perbedaan kualitas sumber daya manusia. Namun, meskipun tantangan besar itu nyata, bukan berarti desa tidak bisa maju. Solusi selalu ada, asalkan ada niat untuk berubah. Pertama, pendidikan harus menjadi prioritas utama, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri. Anak-anak desa perlu didorong untuk terus sekolah, bahkan hingga perguruan tinggi, agar mereka bisa membawa perubahan nyata ketika kembali ke kampung halaman. Kedua, akses informasi harus dibuka dengan memperbaiki infrastruktur internet dan listrik. Ketiga, pola pikir masyarakat desa harus diarahkan untuk terbuka terhadap perubahan, dengan menghadirkan teladan nyata yang berhasil. Terakhir, pembangunan desa tidak boleh hanya mengandalkan pemerintah, tetapi harus melibatkan masyarakat yang mau bekerja sama, saling mendorong, dan tidak mudah puas. Desa adalah akar bangsa. Jika akar itu kuat, maka pohon yang bernama Indonesia akan tumbuh kokoh. Membangun desa bukan hanya soal jalan atau jembatan, tetapi membangun manusia di dalamnya agar berani bermimpi dan berjuang. Jika desa bisa bangkit, maka masa depan bangsa ini akan jauh lebih cerah.